sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Aksi Rafael Struijk lindungi Pratama Arhan dari pukulan dan intimidasi pemain Filipina. Jadwal Piala Asia U23 2024, Indonesia pantang ciut nyali tantang tuan rumah Qatar di laga pembuka secara langsung. 3 permintaan Shin Tae-yong yang sudah dikabulkan PSSI dan tinggal menunggu hasilnya. Timnas Indonesia dan Vietnam diremehkan ex-striker Timnas Irak, kualitas sederhana, bukan tim kuat. Legenda Timnas Indonesia tampak marah dan gak setuju Shin Tae-yong dipecat Timnas Indonesia. Aksi Rafael Struijk lindungi Pratama Arhan dari pukulan dan intimidasi pemain Filipina. Pada satu momen, Pratama Arhan diberi sebuah umpan lambung dari Jordi Amat. Untuk bisa mendapatkan bola itu, pemain tim Tokyo Verdy itu pun harus berduel dengan salah seorang pemain bertahan Filipina. Namun lantaran lapangan yang buruk ditambah benturan dengan pemain lawan, Pratama Arhan akhirnya terjatuh dan tergeletak di lapangan karena kesakitan. Melihat Pratama Arhan tergeletak, pemain yang berduel dengan Arhan itu kemudian datang menghampiri dan bersikap seakan peduli. Di saat bersamaan dirinya juga menyuruh Arhan untuk segera bangkit dan tidak mengulur waktu. Melihat kejadian itu secara mengejutkan, Rafael Struijk datang dengan sigapnya ke posisi Arhan. Pemain berusia 20 tahun itu bahkan melindungi rekan satu timnya dari intimidasi lawan dengan mengusirnya. Hal ini cukup mengejutkan mengingat Rafael Struijk dikenal sebagai pemain yang jarang menunjukkan aksi-aksi tegas pada pemain lawan. Pemain Ado Den Haag itu bahkan lebih banyak bersabar dan mempercayakan semuanya kepada wasit. Namun demi rekan satu timnya, Rafael Struijk yang notabene masih muda tanpa memandang siapa lawannya langsung maju paling depan untuk menjadi pelindung. Setia kawan banget Bang Struijk, bagaimana menurut kalian guys atas kejadian tersebut? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Jadwal Piala Asia U23 2024, Indonesia pantang ciut nyali tantang tuan rumah Qatar di laga pembuka secara langsung. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) telah mengumumkan jadwal pertandingan fase grup Piala Asia U23 2024. Dalam jadwal tersebut diketahui bahwa tim nasional Indonesia berjumpa dengan Qatar di laga pembuka. Qatar menjadi tuan rumah Piala Asia U23 yang akan berlangsung pada 15 April 3 Mei 2024. Demerun julukan timnas Qatar pun tergabung di grup A bersama Australia, Yordania, dan Indonesia. Dalam laga pembuka, timnas Indonesia U23 harus mendapatkan lawan sulit. Pasalnya, Garuda Muda akan berhadapan dengan Qatar di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Senin 15 April 2024. 3 hari kemudian, Indonesia U23 akan bertemu Australia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Selanjutnya melawan Yordania di laga terakhir grup A di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Minggu 21 April 2024. Berstatus sebagai tim debutan membuat Indonesia U23 diprediksi bakal mendapatkan kesulitan di Piala Asia U23 2024. Sebab Qatar, Australia, dan Yordania merupakan tim yang sering tampil di ajang tersebut. Di sisi lain, Indonesia U23 memiliki target tinggi di Piala Asia U23 2024.
PSSI menargetkan Timnas Indonesia U23 mendapatkan 1 tempat di Olimpiade Paris 2024. Debutan dengan target yang cukup tinggi, bagaimana menurut kalian guys? Mampukah Timnas Indonesia U23 lolos? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Tiga permintaan Shin Tae-yong yang sudah dikabulkan PSSI dan tinggal menunggu hasilnya. Melihat sekian permintaan yang pernah diminta STY, sebagian diantaranya sudah dikabulkan PSSI. Saat ini hanya tinggal menunggu hasil-hasilnya saja. Permintaan Shin Tae-yong yang sudah diwujudkan PSSI 1. Naturalisasi pemain selama era kepelatihan Shin Tae-yong, PSSI sudah melakukan proses naturalisasi terhadap sejumlah pemain. Tak sembarang proses tersebut ditujukan kepada para pemain yang setidaknya memiliki grade A. Tujuan naturalisasi pemain adalah jelas untuk memperkuat kualitas Timnas Indonesia. Terkait prosesnya, biasanya PSSI akan menerima rekomendasi calon pemain dari pelatih langsung. 2. Lawan kuat di FIFA Matchday. Shin Tae-yong juga sempat meminta untuk dicarikan lawan berkualitas bagi Timnas Indonesia ketika menjalani agenda FIFA Matchday. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, FIFA Matchday memiliki setidaknya 2 tujuan. Pertama, meningkatkan peringkat dunia FIFA. Hal ini cukup masuk akal karena apabila Timnas Indonesia menang melawan negara yang secara peringkat lebih tinggi, maka poinnya pun akan semakin besar dan bisa mendongkrak posisi. Tujuan lainnya adalah meningkatkan kualitas tim. 3. TC jangka panjang pada sejumlah kelompok usia Timnas Indonesia. Shin Tae-yong sempat menerapkan pemusatan latihan dalam kurung TC jangka panjang. Terlepas dari tujuannya, metode ini sempat mendapat kritikan dari pihak lain. Itulah sejumlah permintaan Shin Tae-yong kepada PSSI yang sudah dikabulkan dan tinggal menunggu hasilnya. Sudah dituruti sama PSSI, kira-kira ada hasil nggak ya? Silakan kasih komentar di kolom bawah. Timnas Indonesia dan Vietnam diremehkan ex-striker Timnas Irak, kualitas sederhana, bukan tim kuat. Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam diremehkan ex-striker Timnas Irak, yakni Ahmad Najed. Dia menyebut kedua tim itu bukanlah tim kuat karena punya kualitas yang sederhana. Tayal Najed memperingatkan singa Mesopotamia julukan Timnas Irak untuk lebih waspada dalam menatap laga-laga lainnya, baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ataupun Piala Asia 2023. Dia tak mau Irak terlena dengan kemenangan yang sudah diraih. Irak kalah melawan Timnas Indonesia dan Vietnam. Pelatih Jesus Casas tidak boleh terkecoh dengan hasil kemenangan melawan Indonesia dan Vietnam. Ini hanyalah tim dengan kualitas sederhana, bukan tim kuat. Di Piala Asia, tim Irak harus bersaing dengan lawan-lawan top Asia. Tambahnya, tim Irak perlu memasang ambisi untuk mencapai pertandingan final dan memenangkan kejuaraan. Tentu saja, tujuan itu tidak hanya diungkapkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tekad untuk berjuang di lapangan, tegas mantan striker Al Sulaimaniyah itu. Timnas dikatakan kualitas sederhana. Menurut kalian gimana guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Legenda Timnas Indonesia tampak marah dan gak setuju Shin Tae-yong dipecat Timnas Indonesia. Dalam pandangan Bepe, mengganti pelatih bukanlah solusi. Bepe berpandangan seperti ini karena memiliki pengalaman sewaktu memperkuat Timnas Indonesia sebagai pemain pada 1999 hingga 2012.
Dalam periode tersebut ada belasan pelatih yang menangani timnas Indonesia, namun tak ada yang benar-benar memberikan perubahan. Ditambah lagi, Sintayong dinilai memberikan progres yang positif kepada timnas Indonesia. Daripada ramai-ramai meminta Sintayong out, ada baiknya mendoakan agar kebijakan yang dikeluarkan pelatih asal Korea Selatan itu menghasilkan hasil positif kepada timnas Indonesia. Perkembangan timnas Indonesia cukup baik setelah absen lama di Piala Asia, akhirnya kita lolos lagi, kata Bambang. Menurut pengalaman saya, mengganti pelatih bukan solusi tepat, sebab ketika saya membela tim nasional selama 13 tahun, kurang lebih ada 13 pelatih, jadi tak ada pola yang tepat, lanjut Bambang.